Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di channel ini ya. Kali ini temanya menunjuk adalah salah satu komunikasi bagi anak autis. Anak autis mengalami kesulitan dengan segala cara berkomunikasi, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dalam bahasa tubuh, bahasa ekspresi. Anak-anak ataupun orang dewasa pada umumnya menggunakan bahasa tubuh sepanjang waktu serta menggunakan spontanitas supaya untuk dimengerti oleh orang lain. Bayi pun demikian, telah menggunakan bahasa tubuhnya sejak lahir dan dengan sengaja ataupun tidak sengaja pun dengan spontan menggunakannya. Sementara anak-anak autis tidak bisa mengerti bagaimana menggunakan bahasa tubuh dengan tepat sesuai yang diinginkan. Di sini saya hanya memberikan 3 materi aja. Yang pertama, menunjuk adalah gerakan yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua adalah menunjuk dengan benda. Yang ketiga, menunjuk untuk memilih. Menunjuk dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu menunjuk adalah gerakan yang pertama dan yang paling utama. Isyarat tubuh adalah sinyal yang membuat seseorang bermaksud untuk dilihat atau dimengerti oleh orang lain. Biasanya orang yang membuat gerakan itu mencoba untuk membuat kontak mata dengan orang yang dituju untuk memastikan mereka telah menerima pesan tersebut. Dituju aja. Nah, seringkali orang tua mengartikan isyarat tubuh tersebut, kemudian orang tua itu datang dan membantu anak tersebut. Hal itu sih sangat wajar dilakukan. Namun keinginan untuk meraih benda semacam itu bukanlah sebuah bahasa tubuh karena anak tidak menggunakan sebagai suatu sinyal. Itu hanyalah tindakan karena ketidakberhasilan anak untuk melakukannya sendiri. Hal serupa yaitu anak menarik tangan orang tua atau orang lain untuk meminta bantuan ke tempat yang ingin ditujunya, misalnya membuka pintu atau membuka kulkas. Itu bukanlah sinyal atau pesan untuk kita, sebab mereka tidak melihat ke arah kita untuk meyakinkan apakah kita mengerti anak yang mau. Terus apa yang anak-anak autis lakukan itu seringkali mereka gambarkan bahwa tangan kita sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu apa yang mereka tuju atau yang inginkan, bukan mencari bantuan sebagai individu. Nah, mengapa kita mengajarkan menunjuk dalam hal ini? Pertama, tidak semua keinginan disampaikan dengan kata atau kalimat yang panjang. Kedua, supaya anak menyadari bahwa komunikasi itu juga dapat memberikan sinyal kepada orang lain dengan membangun kontak mata atau bahasa tubuh lainnya. Yang ketiga, melatih komunikasi dan interaksi untuk anak yang nonverbal. Dan kita bisa mencari kesimpulan, materi apa yang dapat dikembangkan dengan menunjuk. Pertama, menunjuk bagian tubuh. Ketika ditanya mana mata, mana hidung, mana mulut. Untuk anak-anak yang verbal, anak melakukan gerakan menunjuk bagian tubuh sambil berkata ini. Kalau untuk anak non verbal akan melakukan gerakan menunjuk sambil melihat terapis atau orang tuanya untuk meyakinkan bahwa apa yang anak lakukan itu benar atau salah. Nah, yang kedua yaitu menunjuk benda yang dengan jarak dekat atau dengan jarak jauh. Untuk anak verbal, anak yang melakukan gerakan menunjuk benda atau gambar dengan jarak dekat sambil mencari dan berkata ini atau itu ada pada aktivitas benda. Misalkan menunjuk benda tersebut. Yang kedua yaitu anak yang nonverbal. Anak akan melakukan gerakan menunjuk benda atau gambar dengan melakukan kontak mata terhadap terapis atau orang tua atau orang-orang yang di sampingnya.
pengembangan dan sekarang yang ketiga, yang terakhir, yaitu menunjukkan memilih. Untuk memilih, anak dapat memilih dengan tawaran pilihan jawaban yang diajukan kepadanya. Misalkan kita melatih imitasi buka tangan, tutup, angkat tangan, atau menggenggam, atau menggulung pledo, atau apalah, atau untuk meningkatkan kemampuan secara bertahap. Kita harus melakukannya secara bertahap. Oke, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Aini dari ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.